Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa lagi dalam perkuliahan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang penafsiran teks dari Injil Yohanes. Nah, minggu yang lalu ada yang bertanya secara pribadi kepada saya bahwa bagaimana sih Romo struktur paralel itulah. Di pagi hari ini kita akan membahas itu dulu, lalu melanjutkan kembali dalam teks yang sebenarnya prolog itu adalah strukturnya adalah salah satunya selain inclusio juga paralel. Baik, struktur paralel adalah style. Ini terjadi apabila satu bagian terdiri dari unsur-unsur yang paralel dengan unsur-unsur dari bagian yang mendahulunya, termasuk mengenai urutan unsur-unsurnya. Ini berarti bahwa awal dari bagian yang menyusul merupakan juga awal dari bagian yang terdahulu. Secara skematis, struktur itu diduga demikian. A, B, C, A, B, C. A dan B ini selalu awal. Menyusul juga awal dari bagian berikutnya. Nah, cukup jelas dari Injil Yohanes ini adalah dari prolog. Baik, kita lihat dari prolognya sendiri. Bentar. Nah, ini kita bicarakan tentang prolog dari Injil Yohanes itu. Kita lihat. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu terarah pada Allah. Dan Allah lah firman itu. Firman, firman. Allah, firman. Allah, Allah. Ya. Dan ia, nah ini pada mulanya, ia pada mulanya pada Allah. Jelas. Lalu datanglah seorang yang ditulis oleh Allah namanya Yohanes. Ia datang beri kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang, ingat terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Segala satunya dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Terang yang sungguhnya menerangi setiap orang yang sudah datang ke dalam dunia. Jadi terang ini terang ini. Allah. Ya, paham? Lalu yang berikutnya supaya agak jelas lagi. Nah, tentang jawabannya. Dia tidak menerimanya. Nah, semacam kayak itu ya. Jadi bagian berikutnya ada yang dilanjutkan. Nah, itu sedikit semoga menjadi pemahaman lebih lanjut. Artinya bahwa bagian dari A, bagian pertama, itu dimunculkan di bagian B dan C dan seterusnya itu. Jadi ada yang diulang. Yang dari awal menjadi awal bagian berikutnya. Pada mulanya pada Allah. Terang, dan seterusnya itu. Baik, kita kemarin sampai pada ayat, sebentar supaya lebih.
kita sudah di sini. Nah, maaf, salah. Nah, ini ya. Ingat, bagian yang sebelumnya adalah berbicara tentang ayat 10 dan 11. Tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Dan ayat 12-13, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini berbicara mengenai mereka yang percaya pada Yesus, kepada namanya. Jadi lanjutannya dari ayat 10 dan 11. Dan ayat 11 adalah menjadi, kalau inklusio adalah menjadi senternya inklusio itu. Dan ini adalah bagian, jadi kalau A, B, C, ini misalnya C, C. Nah, gitu ya. Dan karenanya menjadi anak Allah. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, berkata, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku. Jadi, setelah kebangkitannya, Yesus berkuasa menjadikan manusia anak Allah. Meskipun keputraan ilahi yang dimiliki manusia hanyalah karena partisipasi, bukan karena kodrat. Oleh karena itu, tetap ada perbedaan dengan keputraan ilahi yang dimiliki Yesus Kristus. Mengenai orang Kristen sebagai anak Allah, kita bisa melihat dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Demikian ya, 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi bagi yang percaya kepada Yesus akan dijadikan anak-anak Allah, diangkat menjadi anak angkat Allah. Ada dua hal yang penting yang mungkin bisa mendukung tafsiran kita ini. Pertama, ungkapan percaya dalam namanya ini mengingatkan kita pada Yohanes 2:23. Banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, kita baca secara lengkap teksnya ya. 2:23. Dan sementara ya di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dikatakannya. Percaya dalam namanya. Kedua, gagasan mengenai anak Allah, karena rahmat Yesus mengingatkan kita pada tujuan penulisan Yohanes, supaya orang percaya kepada Yesus, itu mempunyai hidup dalam namanya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di dalam telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas bagi yang menerimanya, percaya kepada namanya, menjadi anak-anak Allah. Nah, menurut pendapat Skrenborg, ayat ini tidak termasuk dalam prolog yang asli. Karena itu, tafsiran di atas tidak menimbulkan masalah bagi tafsirannya, meskipun menurut dia, prolog berbicara inkarnasi baru ayat 14. Tetapi, sekali lagi, percaya di sini adalah percaya pada Tuhan Yesus namanya. Sehingga
orang yang percaya padanya sungguh akan boleh hidup bersama Allah. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia, daging sharks, dan berkemah di antara kita. Bagi para penafsir yang melihat adanya tahapan sejalan tahapan sejarah keselamatan dalam prolog, ayat ini jelas merupakan puncak prolog. Sang Sabda menjadi manusia seperti kita. Sehingga bagi mereka yang berpendapat bahwa seluruh prolog dari awal hingga akhir sudah berbicara tentang Yesus Kristus, ayat 14 ini merupakan wartaan eksplisit dan to the point bahwa Yesus Kristuslah Sang Sabda Kristus itu, Sang Sabda itu. Selain itu, ada benar lain lagi. Mulai dari ayat 14 ini, pengarang prolog berbicara tentang Sang Sabda dalam hubungannya dengan jemaat Kristen. Karena itu, mulai dari ayat 14 dipakai kata kita, yakni orang-orang Kristen. Untuk menekankan bahwa Sang Sabda benar-benar menjadi manusia dan bukan cuma kelihatan saja manusia, dogetisme dipakai istilah daging. Bandingkan dalam 1 Yohanes 4, ayat 4, bab 4 ayat 2. Ayat 2 ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan seterusnya ini. Disinilah sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Padahal Yesus Kristus adalah sungguh manusia. Misalnya dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. 1 ayat 3 ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. 1 Timotius 3:16. Dan sungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Disinilah dipertentangkan dengan roh yang murni ilahi. Daging adalah manusia sejauh dia bisa mati. Yohanes 6:3 dan sejauh dia terikat pada dunia. Namun di sini daging tidak berarti manusia yang rapuh, yang sudah tercela karena dosa, seperti pada ayat Yohanes 1 Yohanes bab 2:16 atau pada tulisan Paulus. Daging di sini adalah menjadi seperti manusia, bukan karena kedagingannya yang dosa, yang terjerumus pada kegelapan dosa itu. Beda sekali ya dengan itu. Nah, kata kerja diam, berkemah, dalam bahasa Yunani adalah skeno, mengingatkan kita pada gagasan perjanjian lama mengenai kehadiran Allah di tengah umatnya di kemah suci. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam katas inong di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat 14a mau mewartakan bahwa Yesus Kristuslah kemah Allah yang baru. Yesuslah tempat kediaman Allah dalam diri sepenuhnya, dan oleh karena itu Yesuslah bait Allah yang sejati, tempat manusia dapat berjumpa dengan Allah. Yohanes 2:19 ayat 22. Tafsiran bahwa ayat 14 merupakan alusi pada kemah atau tabernakel Allah diperkuat oleh dua hal berikut. Banyak penafsir
Brown, Sanders, Martin menghubungkan kata kerja skeno, berkemah yang dipakai pada ayat 14 ini dengan kata Aram skinah, yang secara harafiah berarti tempat kediaman. Kata tersebut berasal dari kata kerja yang akar katanya adalah SKN. Jadi akar katanya mirip dengan akar kata Yunani skeno. Keduanya sama-sama terdiri 3 konsonan S, K, N. Dalam Targum, skinah adalah istilah teologis yang berarti tempat kediaman Allah di tengah umatnya. Dan seperti istilah memera Yahweh, demikian juga istilah skinah hampir sinonim dengan Tuhan sendiri. Rupanya, di sini Yesus diwartakan sebagai skinah Allah yang baru. Yang kedua, kelanjutan ayat 14 berbunyi, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah menaungi kemah atau tabernakel. Allah itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dalam Targum, kemuliaan Allah itu hampir sinonim dengan Allah sendiri, seperti halnya dengan istilah memora Yahweh dan Sekinah. Jadi, ayat 14 ini mengatakan bahwa kemuliaan Allah nampak dalam diri Yesus yang adalah tempat kediaman Allah yang baru bagi umat manusia. Kemuliaan ini memang sudah dimiliki Sang Sabda sejak awal. Kemuliaan Sang Sabda itu nampak dalam seluruh kehidupan Yesus, dalam tanda-tanda yang dibuatnya, dalam ajaran-ajarannya, terutama dalam wafatnya di salib. Baik. Nah, selanjutnya ayat 14 berbicara juga tentang kemuliaan Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kedua kata ini rupanya merupakan terjemahan kata Ibrani Hesed dan Emet, yakni 2 sifat utama Allah. Jadi, Yesus diwartakan sebagai penuh dengan 2 sifat Allah tersebut. Hesed artinya kasih Allah yang dinyatakan dalam perjanjian yang diikatnya dengan Israel, dan dalam tindakan-tindakan penyelamatannya. Sedangkan emet berarti benar dalam arti bisa dipercaya, teguh, dan setia pada janji-janjinya. Maka kedua kata itu bisa terjemahkan dengan kasih setia atau yang semacam itu. Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, ayat ini berisi tentang kesaksian Yohanes Pembaptis kembali. Istilahnya cukup jelas, sehingga tidak perlu diterangkan secara detail di sini ya. Ayat 16-17. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia sebagai ganti kasih karunia. Dalam LAI itu, kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Maka, dia dapat menganugerahkan kepada kita kasih karunia sebagai ganti kasih karunia. Ungkapan ini dapat juga diterjemahkan dengan kata kasih karunia demi kasih karunia. Kalau ungkapan yang pertama menekankan segi substitusi atau penggantian karunia yang satu dengan karunia yang lain lebih unggul, maka ungkapan yang lain tidak menunjukkan aspek penggantian, melainkan aspek penumpukan akumulasi karunia saja. Rupanya, terjemahan yang pertama lebih baik karena lebih sesuai dengan ayat 17 yang menunjukkan kekontrasan antara hukum yang diberikan lewat Musa dan kasih dan kebenaran yang diberikan oleh Yesus. Yang dimaksudnya adalah keterangan kasih karunia dan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus yang menyempurnakan
dan menggantikan kasih karunia yang diberikan lewat Musa, yaitu lewat pemberian Taurat dan Perjanjian Sinai. Dengan kata lain, Perjanjian Lama diganti dengan Perjanjian Baru. Namun, keduanya adalah kasih karunia Allah. Karena itu, dikatakan kasih karunia sebagai ganti kasih karunia. Hanya saja yang satu lebih sempurna daripada yang lain. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hal ini menunjukkan keunggulan pewahyuan lewat Yesus Kristus, karena dia sendiri adalah putra Allah yang sejak kekal bersama Allah. Maka dia juga yang dapat mewahyukan Bapa secara sempurna kepada manusia. Hanya Yesus Kristuslah yang berhak berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Musa pun tidak pernah melihat wajah Allah, tetapi hanya punggungnya. Keluaran 33 ayat 23. Kita lihat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, jelas bahwa Allah menampilkan dalam diri Yesus wajahnya yang sempurna. Sehingga kalau melihat Tuhan Yesus kita melihat Bapa. Namun Musa hanya melihat punggungnya saja. Para mahasiswa yang terkasih, demikian pembahasan kita tentang prolog yang cukup panjang, karena memang prolog ini sungguh kalau semakin jelas, semakin akan kita memahami buku-buku yang akan berikutnya yang dari kitab atau Injil Yohanes. Kutanda, buku kemuliaan. Baik para mahasiswa yang terkasih, sampai ketemu di perkuliahan yang selanjutnya. Sampai jumpa.